Hai. Sudah mulai ngantuk belum? Belum. Tadi dengar musiknya tadi itu bikin ngantuk kan? Belum ngantuk. Sudah sholat maghrib semua? Dah. Oke, Dah. sip, bagus. Ya, ada yang belum sholat maghrib? Jujur, ayo. Udah semua? Oke, udah semua yakin ya? Kalau sudah semua bisa kita mulai biar tidak terlalu malam nanti selesainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Setelah sholat maghrib, terus makan malam. Ya toh, udah makan malam toh semua? Aku belum, Pak. Oh, belum. Biasanya sambil pelajaran sambil makan ya toh biasanya. Yang sering tuh Mbak Danis itu sering kayak gitu ya toh. Pak. Belum matang. Ya udah makan itu bantal guling dulu nggak apa-apa buat nyemil. nanti kan terus kenyang bantal guling. Nah enggak ya tangannya di out. Oke, kita mulai yuk. Dulu. Ya, mau maaf dulu Mbak Safa. Oh enggak, mau apa? Mau ke belakang. Minum. Oh ya, ya silakan. Ya, kita mulai ya. Yuk kita sikap berdoa. Kita berdoa dulu. Oke. Ya. Kalau sudah sikap berdoa maka semuanya kita pegang ini kita letakkan dulu. Kita fokus ke sikap kita. Tangan semua disiapkan. Oke. Mbak Safa sudah siap belum Mbak Safa? Tuh rambutnya Mas Aidan kok iso ngono kuwi? Dikasih apa itu? Rambutnya Mas Aidan iso terbang. Kayak motor mabur. Ya kita berdoa wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kesempatan oleh Allah satu ilmu yang luas dan cakep dan hebat dan segala-galanya. Amin. Oke, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema ketiga, subtema yang kedua, di mana kita kemarin sudah menyelesaikan subtema yang pertama dan Pak Seto mau mengumumkan dari penilaian harian subtema yang pertama yang mendapatkan nilai 100. Wah, ini bikin deg-degan ini. Kira-kira siapa ini dapat nilai 100 ya? Saya tak lihatnya dulu. Ini belum keluar. Tempat ilmu kalau enggak Ngelek po? Ngelek po? Mas Sabta ngelek. Iya po, enggak kok. Dikit. Enggak toh? Enggak, B aja. Ngelek tapi jadi kecil. B aja Ngelek kok. tapi dikit. Iya, Pak. Mas Sabta layarnya doang yang burak. Ngelek. Pak Septa ngelek. Ngelek. Layarnya buram, Pak. Oh, layarnya buram. Oh, ya serapopo. Yang penting masih kelihatan manusia toh. Ini belum berubah menjadi alien atau jadi apa gitu kan?
Tadi kecil, Pak. Jadi kecil. Jadi mungil, malah jadi imut-imut Pak Septa, nggak apa-apa ya. Daripada amit-amit ya. Ini udah keluar nih. Wah, lumayan ini ada yang dapat 100 kayaknya. Tak urutin dulu. Kemarin kan ada nilainya di sana kan, Pak? Sudah keluar nilainya langsung, Bo? Oh, ternyata. Tak kira belum keluar ya. Nggak lihat. Belum ada nilai, jumlah nilainya, tapi udah ada kayak kalau yang salah, yang benar gitu loh. Berapa poin-poinnya begitu? Kalau poin sih iya, biasanya dikasih. Banget. Oke, tak sebutin yang dapat nilai 100 untuk PH penilaian harian tematika subtema 1. Kita tepuk tangan yang meriah untuk yang pertama mendapatkan nilai 100 adalah Mas Aryasta Irzami Hanidito. Wes, Mas Atta senyum lebar ya. Yang kedua, Mas Adib Akila Rizkullah. Wih, Mas Adib ini, Mas Adib ini. Wih, orang Mas Adib. Mas Adib. Wow, kuwi ono. Kelihatan. Oke, yang ketiga, siapakah yang dapat nilai 100? Yang dapat nilai 100 adalah Mbak Atifa Almaira. Mbak Atifa, Mbak Atifa. Wih, asik. Alhamdulillah. Yang keempat mendapatkan nilai 100 adalah ini Mbak Danis Penya Sheryl. Mbak Danis dapat nilai 100. Mantap. Selanjutnya yang dapat nilai 100 adalah Mbak Evira Najwa Kirana. Wes, mantap. Terus selanjutnya lagi yang dapat nilai 100. Siapa ini? Wah, ternyata banyak dapat 100 ini. Setelah Mbak Evira ada Mas Ilyas Rauf Hanafi. Mas Ilyas 100. Oke. Wih, ini Mas Ilyas nih, Mas Ilyas nih. Mas Ilyas nih, Mas Ilyas nih. Mas Ilyas. Belum masuk, Bo? Oh, belum masuk. Oh, no. Gak kelihatan ya Mas Ilyas. Ganteng banget kok ngono ya, itu gantungan hitam. Sip, Mas Ilyas dapat 100, selamat ya. Oke, selanjutnya yang dapat 100 adalah Mbak Kayana Putri Codesti. Mbak Kayana, iya, cie, 100 cie. Selanjutnya dapat nilai 100 adalah, wah ini lumayan ya. Ternyata yang PH ini dapat 100 banyak ya. Mas Aufar Aulian. Mas Aufar ketua kelas kita. Mantap. 100 buat Mas Aufar. Oke. Selanjutnya dapat 100 adalah ya Mbak Navia Jasma. Mbak Navia. Di mana Navia lagi? Wah, ada di pojok. Enggak, belum pakai video ya. Jangan-jangan tidur nih. Mbak Navia nggak tidur toh? Kok nggak kelihatan wajahnya? Ya, moga-moga nggak tidur ya. Oh ya, belum kelihatan. Wah. Selanjutnya yang dapat nilai 100 adalah Mas Reza Erlan Haidar. Mas Erlan, Mas Ultraman kita dapat 100. Oke, Mas Erlan, oh sudah ada. Belum ada videonya. Ya, oke. Selanjutnya yang dapat nilai 100 adalah Mbak Rifa Fitria Siva. Mbak Rifa dapat 100. Ya. Agak putus-putus ya. Oh, kenapa jaringannya Pak Septa ini? Oke ya, itu yang dapat nilai 100 ternyata ada banyak orang. Masa sih? Di HP-nya Pak Septa kelihatan tuh. Masih kelihatan kok. Ya, itu ya, ada beberapa teman kalian dapatkan nilai 100. Selamat untuk yang dapat nilai 100. Yang lain dapatnya nilainya bagus-bagus semua. 95, 90. Nah, ini yang paling sedikit nilainya adalah 70 ya. Ada teman kami dapatnya 70. Ini ya 70. Paling tinggi adalah 100, paling sedikit adalah 70. Oke, semangat untuk semuanya. Besok
di subtema yang kedua harus dapat 100 semuanya. Jadi pelan-pelan mengerjakan dan juga cermat dan teliti. Tapi berapapun itu yang kamu dapatkan akan sangat bermakna kalau itu dikerjakan sendiri. Jadi walaupun kita dapat misalnya nih dapat 75, kalau kerjakan sendiri lebih bagus daripada kita dapat 100 tapi ada kecurangan ya kan. Anak 3 TPS nggak mungkin berlaku curang ya kan, pasti jujur semuanya dan dikerjakan sendiri. Oke, pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke subtema yang kedua di pembelajaran yang ketiga dan keempat. Nah, sebelumnya kemarin di pembelajaran subtema yang kedua di pelajaran 1 dan 2, kita kemarin belajar tentang sesuatu. Apa itu sesuatu? Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita belajar apa sih? Benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat, cair, dan gas. Terus apa lagi kemarin? Masih ingat nggak? Apa? Volume. Massa sama volume. Oke, apa lagi? Masih ingat nggak? Apa lagi ayo? Benda padat, cair, gas. Apa Mbak Denis? 4R. 4R ya, itu yang di subtema subtema 1 ya, kemarin yang 4R ya. Yang di subtema 2 apa lagi? Masih ingat nggak? Itu aja. Jadi ada yang namanya benda ya, berbagai jenis benda, kemudian ada massa sama volume. Terus apa lagi kemarin? Kayaknya masih ada satu lagi deh. Jarak rumah. Apa Mas Adib? Jarak rumah. Jarak rumah, pinter Mas Adib ya. Terus kemarin Pak Septa gambarkan apa itu? Yang kayak gini nih kemarin, yang miring itu. Gambar apa itu? Tangga satuan. Tangga satuan ya teman, untuk mengukur tanah ya. Ada tangga satuan. Dari mulai kilometer sampai ke milimeter. Nah, iya, hari Selasa kemarin ada singkatannya. Ada yang masih ingat nggak? Pak Septa kasih, Pak Agus juga kasih. Ada yang ingat nggak? Salah satu saja, yang mana? Yang dari Pak Septa atau dari Pak Agus? Ada yang masih ingat nggak? Mas Aidan masih ingat? Apa Mas Aidan yang ingatnya? Ingatnya yang apa? Apa kemarin? Ada 2. Yang dari Pak Septa, yang tentang Muhammadiyah, yang dari Pak Agus, yang pas minum. Itu cluenya. Masih kan nggak Mas Aidan? Ayo. Lupa. Lupa. Oke, tadi Mas Atta tadi kayaknya ngacung. Apa Mas Atta? Masih ingat? Aduh, ngelek banget. Nggak ingat. Nggak ingat. Mas Aksa, coba Mas Aksa. Apa Mas Aksa? Yang dari Pak Agus. Ya apa? Kamu haus dapat minum dengan cangkir mini. Nah, itu dia. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Nah, itu ya dari Pak Agus ya. Sip. Yang dari Pak Septa ada yang ingat nggak? Ya Mbak Evira, apa Mbak Evira? Kiai Haji Dahlan meninggal dengan cinta Muhammadiyah. Nah, itu dia. Kiai Haji Dahlan meninggal dengan cinta Muhammadiyah. Ya, itu silakan kamu ada 2 itu diingat-ingat untuk mempermudah dalam nanti tangga satuan. Nah, tinggal nanti mau pakai apa, untuk yang panjang ataukah untuk berat atau massa. Kalau panjang berarti kita pakainya meter. Kalau nanti berat pakainya apa kemarin? Kalau berat pakai apa, massa? Apa? Ih, kok lupa? Ya Allah. Volume. Volume? Kok volume? Kalau satuannya panjang itu kemarin pakainya meter. Kalau satuannya massa atau berat pakainya apa? Timbangan. Ya, timbangan itu nanti satuannya berapa titik-titik? Misalnya 1 gram ya, Mbak Talita, Mbak Kayana, pinter. Pinter pakai gram ya. Jadi kali ini kalau pakainya massa berarti kilogram, hektogram, dekagram, terus gram, desigram, sentigram, miligram. Tapi kalau untuk panjang kita biasanya cuma memakai kilometer,
meter, dan senti, terakhir mili. Itu yang bisa kita pakai. Kalau untuk massa kita biasanya pakainya kilogram, kemudian gram, dan juga apa ya? Mohon maaf, baik. Nah, satunya lagi apa? Setelah gram itu ada satu ini lagi yang bisa kita pakai. Apa biasanya? Kilogram. Ya, kilogram, terus gram, apa lagi? Yang sama dengan desigram, yaitu ons. Ya, ons ya. Oke, itu yang kemarin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran yang ketiga. Belum tak jalankan ternyata. Sebentar. Di pembelajaran yang ketiga ini kita nanti masih belajar tentang wujud benda. Ya, wujud benda kemarin ada 3, yaitu wujud benda padat, cair, sama gas. Ya, padat, cair, gas. Nah, malam hari ini di pembelajaran 3 dan keempat kita nanti akan membahas tentang wujud benda yang berupa benda padat. Nah, ye. Kok ye? Kenapa ye? Nah, benda padat itu apa sih? Ada masih ingat nggak? Kursi. Kursi contohnya. Tapi definisinya masih, ya, definisinya apa? Masih tahu nggak? Masih ingat nggak? Definisi benda padat itu apa sih? Keras. Nah, benda yang tidak berubah-ubah bentuk. Nah, kita kalau ditanya definisi itu nanti kita bisa memakai ciri-cirinya dari benda padat. Kayak tadi, keras, tidak berubah bentuk, dan sebagainya. Nah, kita bisa seperti itu. Jadi misalkan kita nanti pakai keras misalnya ya, maka kita bisa menggunakan menyampaikan bahwa benda padat adalah benda yang keras. Nah, gitu boleh. Atau benda yang tidak berubah bentuk. Nah, itu berarti boleh. Jadi kita bisa menyebutkan definisi itu dengan sifat-sifat dari benda tersebut. Nah, tadi sifat-sifatnya apa aja kira-kira? Ya, sekarang kita cek ya. Yang pertama, bahwa benda padat itu sifatnya volumenya tetap, ukurannya tetap, bentuknya sama. Contohnya apa? Misalnya begini nih. Pak Sipta punya ballpoint. Ballpoint ini termasuk benda apa? Benda padat. Padat, makanya pinter. Ya, Mas Erlan, benda padat, pinter semuanya. Benda padat ini kalau misalnya Pak Sipta pegang seperti ini, dia bentuknya berubah enggak? Enggak. Kalau misalnya tak taruh di atas tutup gelas seperti ini, berubah enggak? Enggak, bentuknya enggak berubah. Ukurannya sama enggak? Sama, otomatis volumenya berbeda enggak? Enggak. Volumenya enggak berbeda ya, volumenya sama ya. Nah, otomatis ini menjadi benda padat. Karena apa? Volumenya atau di dalam sini isinya itu tidak berubah atau sama. Ukurannya juga sama. Tidak kemudian tak pegang segini. Terus begitu tak kasih terus buang, gede-gede banget. Nah, itu enggak. Dan bentuknya juga sama. Di sini letakkan di sini bentuknya juga seperti itu. Tak pegang seperti ini, bentuknya juga seperti ini. Tak putar gini, bentuknya juga seperti ini. Tak masukin sini. Ini bentuknya juga seperti ini kan. Nah, tidak berubah. Berarti benda padat itu sifatnya pertama adalah volumenya tetap, ukurannya tetap, bentuknya juga sama atau tetap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ke 1, 2, 3, ding. Sekarang yang keempat. Kenapa kemudian benda ini padat? Nah, itu jawabannya ada di nomor 4 ini. Karena partikel penyusunnya itu rapat. Sehingga kalau kemudian kamu pukul, nah ini menjadi padat. Iya, karena nggak ada ruang lagi susunan partikel-partikel kecilnya. Jadi benda padat ini dia itu disusun oleh partikel yang kecil-kecil di dalamnya situ. Nah, dia sangat padat sekali, jaraknya sangat mepet banget sehingga tidak ada ruang yang jarak di antara partikel itu sehingga dia menjadi padat. Seperti kalau kamu ada meja, ada tutup ini. Nah,
Ini dia keras banget. Karena apa? Susunan partikel di dalamnya itu dia sangat padat, tidak ada ruang sama sekali. Itu penyusun partikelnya rapat. Selanjutnya, benda padat itu dia ternyata bisa berubah bentuk karena ada pemicunya. Kemarin contohnya apa kemarin? Yang pada saat zoom besar, ada yang masih ingat nggak? Benda padat bisa berubah, contohnya diapakan? Tepukan. Ditepuk, dibakar, pinter. Nah itu dibakar, itu dia berubah bentuk. Atau juga ada yang namanya tahu plastisin ya. Nah plastisin itu diapakan biar dia berubah bentuk? Diremet-remet. Saking gemesnya, segemes sama temennya. Gemes. Ya, diremet-remet kayak gitu. Atau misalnya kamu pas marah, aku marah. Daripada kamu mukul yang lain, mukul temennya, mending remet-remet plastisin. Aku marah. Aku marah. Terus dimakan. Ya, itu ya plastisin. Plastisin itu juga termasuk benda padat, tapi dia bisa berubah bentuk karena ada trigger atau ada pemicu dari luar, yaitu apa? Tekanan-tekanan. Seperti kalau papan kayu itu juga bisa berubah bentuk kalau dia kemudian dapat tekanan. Tuh, seperti kita manusia ini dia benda padat juga. Tapi kalau kita kemudian telentang di jalan, ketindas truk gitu, kira-kira gimana? Wah, mencadel. Ya, ayo jadi gepeng ya, jadi nanti kita jadi lemper goleng. Jadi hancur ya, iya. Karena pemicunya adalah truk tadi itu. Ya, itu sifat-sifat dari benda padat. Nah, ada 5 ya berarti ya, volumenya tetap, ukurannya tetap, bentuknya sama, partikelnya rapat, berubahnya bisa karena ada pemicu. Nah, sekarang benda padat itu ternyata bisa berubah wujud. Tidak hanya Ultraman-nya Mas Elran yang bisa berubah wujud. Ini benda padat juga bisa berubah wujud. Kira-kira apa saja itu di belakangnya Mas Erlan tuh? Ada Ultraman Neo, Ultraman api. Editan, Pak. Apa? Editan. Wah iya. Editan berarti ada pemicunya adalah orang yang mengedit ya. Oke. Sekarang benda padat apa saja sih perubahannya? Nah, Mas Aidan tahu apa kan tuh kepengmu? Kok ditembak? Hati-hati lo nanti lo. Kepalamu yang padat bisa jadi hancur lo nanti. Bisa kayak balon. Lah iya kayak balon itu. Balon itu itu nanti kalau itu gas ya, nanti benda gas ya. Oke. Kita lanjut dulu. Perubahan wujud dari benda padat adalah yang pertama, padat itu bisa berubah menjadi apa ya? Jadi robot, jadi Ultraman, jadi ayam, jadi kanguru, jadi punah, jadi apa ini? Menjadi pensil. Jadi pensil. Jadi meleleh. Jadi meleleh. Ya. Yang pertama, benda padat itu bisa berubah menjadi cair. Namanya apa? Ada yang tahu enggak? Air, batu. Namanya prosesnya namanya Minyak. Iya. Ya, artinya benda padat yang menjadi cair itu prosesnya namanya proses namanya proses mencair ya, pencairan. Contohnya apa? Contohnya apa? Es batu, Mbak Rifa pinter ya, Mas Alzam pinter ya, Mbak Ana ya, Emas juga iya. Apa Mas Elvin? Iya, apa Mas Elvin? Contohnya apa Mas Elvin? Saya, Pak. Iya, apa Mas Elvin? Es krim. Es krim, wah iya, es krim itu dia padat yang lembut. Nah, lama-lama kalau kita diamkan dia menjadi cair. Ya, coklat juga kalau kemudian kita panaskan berubah menjadi leleh, menjadi cair. Kemarin contohkan apa kemarin? Dicontohkan kalau dibakar dia menjadi ini apa kemarin yang ada cahayanya? Lilin ya. Oke. Nah, contohnya adalah itu ya. Kayu juga. Kalau kayu bukan mencair kayu. Ya, contohnya es batu yang paling simpel, yang paling mudah ya.
Mungkin. Oke, sekarang yang kedua, Mbak Kairan tadi ngomong apa ya? Bahasa Inggris bahasa apa itu? Oh, bahasa Jerman atau bahasa alien tadi itu? Oke, yang kedua. Benda padat itu apa? Pak dari tadi Kenapa? Dari Pak tadi? jadi kecil sama ngelek. Oh iya, berarti bandwidthnya Pak Septa baru nggak bagus. Oh, Berarti internetnya baru nggak bagus. aku bagus. Iya, ini internetnya baru banyak yang make, jadinya jadi nggak bagus. Tapi ora apa-apa lah. Ya dimaklumin aja ya. Dimaklumin aja. Ini dibuat YouTube nggak? Iya, nanti Pak Septa masukin ke YouTube insya Allah. Ya, nanti dilihat di YouTube. Jangan lupa apa kemarin? Like, komen, subscribe, dan share. Ya. Kalau ya, pokoknya kalau share itu kayak sok-sok Inggris gitu ya. Pas tahu orang Indonesia kok share. Ya, itu pokoknya. Tombol loncengnya dipukul. Ya. Teng gitu ya. Oke. Ayo, Yuor ngomong apa Yuor? I don't know Yuor ngomong apa Yuor? Kayak bosman. Oke. Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, benda padat itu selain dia bisa mencair menjadi benda cair, benda padat itu juga bisa berubah menjadi gas. Wah, namanya apa namanya? Namanya apa? Menyublim? Kentut. Se. Ada yang ngomong kentut. Siapa ngomong kentut? Wah. Berarti benda padatnya kita terus berubah jadi gas. Dut ngene. Namanya kentut itu ya. Wah, ini kosakata baru ini. Kita usulkan ke PBB ya biar jadi kosakata dunia. Lah. Aduh ngapa Mbak Safa, hati-hati itu. Sendoknya ketelan nanti loh. Ya. Yang kedua ya, benda padat ya berubah menjadi gas itu bukan kentut ya. Itu proses alami kita. Tapi namanya adalah menyublim ya. Sudah adzan. Satu sedikit lagi ya. Nah, menyublim itu dari padat menjadi gas. Nah, ini bukan menguap ya, tapi beda. Nah, contohnya yang menyublim itu adalah bunga es atau kapur barus. Bunga es itu kalau kamu tahu yang di es krim itu ya, dia ada bunga es yang biasanya itu dimaam terus nanti ada keluar asapnya itu terus. Biasanya pada buat mainan. Itu. Dry ice pinter ya. Dry ice itu dia menyublim dari padat menjadi gas. Ada teman Pak Septa dulu waktu itu, muridnya Pak Septa itu mainan bunga es, masukin mulut, akhirnya ketelen. Nah, dia kalau ngomong tuh saya bul keluar asapnya kayak gitu kalau ngomong akhirnya. Ya alhamdulillahnya nggak meninggal, alhamdulillah ya. Cuma kalau ngomong dia tuh bul keluar asapnya bul. Oke. Nah, itu ya sama juga kapur barus. Ya, iya. Punya Pak Sita juga udah adzan. Oke. Sementara sampai itu dulu ya. Contoh-contoh dari perubahan wujud benda padat. Ya, nanti akan kita lanjutkan setelah sholat Isya. Sekarang mari kita semua bersiap-siap untuk sholat Isya bersama-sama. Waalaikumsalam. Di sini belum adzan, Pak. Nggak apa-apa, yang belum adzan siap-siap sholat dulu aja ya. Sampai jumpa dulu ya. Waalaikumsalam. Kita sebentar. Oke, come back again with Mr. Septal. Kok Septal? Septa. Sudah sholat? Ya. Oh, habis makan Mas Gani? Boleh? Iya, nanti habis sholat habis makan. Oh, makan apa tadi? Mendoan. Mendoan? Ya. Oh, tak kira makan manusia kamu.
Bukan ya. Makan manusia. Oke. Wah, Mbak Aisyah enak banget maamnya. Mana apa itu? Nggak apa-apa, boleh ya Mas Atta aja makan tuh ya kan. Asal jangan makan giginya masing-masing loh ya. Mbak Talita aja makan. Oh, nggak apa-apa, boleh ya, boleh. Loh, hilang makan Mbak Aisyah. Mbak Atifah ya maam kayak lo. Biar nanti bisa bilang, ku lepaskan. Ya Mbak Atifah ya. Ku lepaskan. Itu loh, ku lepaskan. Lucu ya. Oke. Sudah pengen. Boleh makan terus, boleh nggak apa-apa. Jangan takut gemuk pokoknya. Target kita adalah gemuk, gemuk, dan gemuk. Yeay. Serta. Apa. Benar Pak, kalau kebanyakan minum itu bisa gemuk, bener gak? Kebanyakan minum bisa gemuk, bisa jadi sih. Karena minum itu dia ada mineralnya. Bisa jadi. Minum air putih. Ada yang minum air putih itu harus ya, karena kita kan punya dua ginjal di kanan dan kiri. Aku 4. Oh iya, Mbak Safa punya 4 ginjal. Bener Mbak Ginjal nanti. Mbak Safa. Ya Jan. Mbak Safa punya 4 ginjal, Mbak Ginjal punya 4 Safa ya kan? Nah, kalau kita punya ginjal itu dia harus diberi pasokan air yang banyak, karena ginjal itu bekerjanya berbasis air. Jadi kalau kita itu minumnya kurang, maka ginjalnya itu nanti bekerjanya terlalu keras. Semakin keras dia bekerja, semakin cepat dia mendekati kematian. Wah. Maka kita harus banyak minum ya. Satu hari kalau bisa disesuaikan dengan aktivitas kita. Kalau kita banyak aktivitas, harus banyak minum. 8 liter air kalau orang dewasa. Kalau Mbak Safa berarti kali 2, berarti 16 liter air. Berarti 1 galon itu harus habis dalam sehari Mbak Safa. Nah, aku mau minum segini, harus berapa? habis segitu. Wah iya, harus segitu, harus habis. Itu. Apa Mas Ryan? Kalau bisa kita itu minumnya itu 20 botol air. 20 botol air yang botolnya seberapa? Nah, kalau botolnya 1 liter kayak gitu ya geblek-blek. Oh, segitu ya. Itu berarti kurang lebihnya 700 mili. Ya, enggak 700, 500-an tuh kayaknya, 500 mili itu, setengah literan itu kayaknya. Boleh ya, kalau segitu boleh, 20 boleh, berarti nanti jadi 10 ya, kurang lebih 10 liter. Ya, 10 liter. Baru minum satu. Oh ya, silakan. Udah kenyang. Oh, silakan Mas Selvin. Baru 1 gelas sudah kenyang. Maka minumnya tidak sekaligus ya. Minumnya itu misalnya nih sekarang minum, nanti berapa menit kemudian minum lagi, berapa menit kemudian minum lagi kayak gitu. Ya. Jadi tidak sekaligus dalam satu waktu kita minum 1 botol kayak tadi itu. Udah kita kemudian nanti jadi halim nanti. Jadi halim perdana kusuma. Iya, Rasidah maem malah ya. Oke, kita lanjut ya pelajarannya ya. Kan sudah banyak yang masuk, kita lanjutkan lagi. Terakhir tadi kita membahas tentang apa itu sifat dari benda padat. Ayo sebutin lagi coba, kira-kira apa sifat benda padat itu apa saja? Sebutkan nama, kemudian sebutkan. Yuk. Wah, ini sudah pada angkat jari ini. Mbak Nafia mau sebutin nama? Mau sebutin sifat benda padat? Apa tadi pertama? Enggak mau. Oh, enggak mau. Mbak Evira mau? Tetap. Enggak, tetap Mas Erlan. Apa Mas Erlan? Tetap apa? Tetap setia padamu? Tetap apa? Tetap apa, Mas Erlan? Bentuknya. Oh, tetap. Waduh, sopo ki sing bagian ini. Mas Erlan pintar, tetap bentuknya. Oke, ada lagi? Ada lagi Mbak Safa? Apa Mbak Safa? Saya
Apa bahasa apa? Ayo, malah menang. Senyum. Lupa. Lupa. PHP sebentar. Tadi Mas. Oh, enggak, Mas ini. Mas Atta dulu. Mas Atta, apa Mas Atta? Enggak jadi, Pak. Tetap. Oh ya, volumenya tetap. Oke, Mas Atta, pintar. Apa Mas Aksa? Ukurannya sama. Ukurannya sama. Bagus. Oke, siapa lagi yang mau jawab ini? Ayo Mas Gani. Apa Mas Gani? Enggak jadi. Oh, kok cair? Benda padat, ciri-cirinya benda padat malah cair. Gitu. Mbak Rifa, Mbak Rifa. Mbak Rifa apa? Partikelnya menyusun rapat. Nah, partikel penyusunnya rapat. Oke, Mbak Rifa. Ada lagi yang menjawab, Mbak Talita? Apa bentuknya tetap sama ya, benar sama. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Mas Atta tadi sudah, gantian temen saya yang burung. Saya, Pak. Ya, Mas Alvar. Apa Mas Alvar? Misalnya plastistin. Oh, plastisin. Plastisin, Pak. Plastisin, Pak. Lah. Plastisin. Plastisin. Apa, Mas? Ya, plastisin ya. Ya, bisa berubah karena ada efek dari luar ya. Oke, efek apa sih namanya tadi ya? Cenderung ada tekanan dari luar lah, gitu ya, Mas Alvar. Oke. Itu ya ciri-ciri dari benda padat. Nah, terus terakhir tadi sebelum sholat kita sudah membahas juga bahwa benda padat itu bisa berubah bentuk. Berubah bentuknya menjadi dua. Yang satu menjadi cair, yang kedua menjadi gas. Ya, gasnya bukan kentut ya, tapi ya. Kalau itu manusiawi ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini mana tadi? Oke. Sekarang yang kedua, Pak Septa minta kalian coba di sini nih. Ada sebuah gambar di mana di situ ada benda padat 3. Berapa benda 3? 1, 2, 3. Yang di dalamnya ada isinya. Kira-kira isinya apa itu? Air. Oh, air. Bukan nasi ya. Bukan nasi kepal ya. Bukan. Bukan. Ya. Di situ di buku kalian di halaman 49 digambarkan bahwa 49 digambarkan 49. Nggak dengerin. Enggak dengerin, nah kepiye. 49 ya. Di halaman 49 di situ diceritakan bahwa Nina, kasihan si Nina ini. Hujan yang kemarin turun deras itu ternyata di rumah Nina itu bocor ternyata dia. Kasihan ya. Yuk kita ajak Nina ke rumah kita. Halaman berapa ya, Pak? Ya Allah, 49. Halaman 69. Kok 60 ki piye? Oh lah. 69. Itu kayaknya. Kalau di depan kalian, aduh 469 malah. Nah, itu Mbak Safa udah nunjukin tuh. Nah, ada plastisin mesti langsung tuh. 49. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, rumah Nina. Ayo, enggak slime. Di rumah Nina itu ternyata kalau hujan itu tembus sampai ke bawah. Atapnya bocor. Di situ Nina menaruh di dalam rumahnya itu ada 3 wadah yang berbeda bentuk. Ternyata sedikit demi sedikit air hujannya menetes dari atas itu ke bawah, memenuhi semua tempat yang disiapkan. Ya Allah. Berapa teman-teman? Kalau enggak, bilangnya aja. 49.
Iya, iya. 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 Enggak, itu soalnya Mbak Afisa dari makan tadi. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, semakin lama air yang tak jatuh dari atas ke bawah memenuhi semua wadah yang disiapkan oleh Nina. Di situ dari semua wadah yang ada ternyata air ini bisa memenuhi wadah itu tanpa ada sisa sedikit pun, sehingga bentuknya air ini sama dengan wadah yang disiapin Nina. Nah, kira-kira kalau dari apa yang Pak Septa barusan bilang, ada beberapa sifat air yang bisa kamu sebutkan. Kira-kira sifat airnya apa saja? Sifat air bisa memenuhi suatu benda. Benar, bisa memenuhi suatu Berubah benda. bentuk setiap ada ruangnya. Wah, berubah bentuk sesuai dengan tempatnya ya Mbak Safa ya. Oke, ada apa lagi? Pak, ya, itu Ya. maksudku, itu maksudku. Apa Mas Gani? Hari ini tugasnya apa? Tugasnya kapan? Hari ini. Hari ini kamu minta tugas. Enggak. Ngerjain tugas yang bikin cerita. Oh, pengen tidak. Oke, kalau rencana Pak Septa nggak kasih tugas, kalau kamu mau tugas tak kasih tugas. Mau nggak? Mau tak kasih tugas nggak? Bangun rumah ya Pak. Enggak. Dia Ya. sendiri aja. Tugasnya bangunin rumah buat Nina yang bocor. Ya. Pak Seta. Ya, Mas Sofar. Dari kertas bangunin pasar yang baru. Ya, Cek. Bentar. Dua. Bentar, ini yang ngomong banyak orang ini. Apa Mas Sofar? Rusa sama Pipit. Tolong. Yang cerita kedua itu loh, Pak. Oh, kenapa? Pipitan. Apa itu? Apa itu? Udah selesai tapi belum diupload. Oh iya, nggak apa-apa. Masih kami tunggu sampai akhir Oktober. Ya, apa Mbak Talita? Lah, yang pertama masuk sekolahnya hari Senin. Nanti menunggu kabar selanjutnya ya. Insya Allah semoga sudah masuk. Apa Mbak Safa? Ngomong apa kamu? Nggak jelas sekali ngomong apa kamu itu nggak jelas sekali. Aku nggak tahu apa kamu ngomong apa. Sekarang ngomong apa itu? Wes ya. Ada buah. Ada buah banyak itu. Mau buah apa? Buah tangan. Buah-buahan. Ya, oke, kita lanjut. Nanti ngobrolnya nanti kita lanjut dulu. Ya, nggak selesai nanti malahan materi ini. Oke, nah, coba di situ tadi wadah yang sudah Nina siapkan, di sini ada 3 wadah, semuanya terpenuhi dengan benar, dengan penuh semuanya, dan airnya ini dia memenuhi wadahnya, dan tidak ada sedikit pun ruangan yang kemudian misalnya di sini nih, airnya terus aku nggak mau di sini, aku di sini saja, terus di sini kosong, ya itu nggak ada di situ. Seperti contohnya di bawah ini nih, ada orang yang menuangkan air dari atas teko yang ada di atas dan di bawah itu. Nanti airnya terus bilang, aku nggak mau sama gelas itu, terus akhirnya nanti muncrat nenggosin wangi, aduh yo kayak gitu. Nggak mungkin ya. Tiba-tiba kayak ada perisanya gitu. Lah ya terus mantul ke atas ya kan. Nah, itu kan nggak mungkin. Nah, maka lampunya Pak Septa mati, ada setannya ternyata. Ya, mati sendiri. Mati sendiri, nggak tak pegang, mati sendiri. Nanti hati-hati di belakang kalian loh ya, hati-hati tuh. Ada tembok. Apa? Belakangku kulkas. Yang gelas-gelas Ayo. banyak itu ada di halaman belakang. Wah, nggak ada. Ini hanya di halamannya Pak Septa, halaman rumah depan rumahnya. Ada ya, ini halaman 49 kok di bukumu. Yang gelas-gelas itu loh. Nah, masa sih? Nggak ada yo. Ini Itu cuma di halaman rumahnya Pak Septa itu adanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada banyak sekali bentuk wadah. Dari mulai yang di sini bulat biasa,
kemudian dia ada yang seperti ini, ada yang bentuk botol, ada yang bentuk teko, ada yang gelasnya ini macam-macam. Nah, ternyata air itu bisa menyesuaikan bentuk dari gelasnya atau wadahnya. Air itu tidak egois, aku nggak mau gelasnya bentuknya lingkaran, terus nanti dia aku nggak mau lingkaran, aku maunya kotak aja, gitu nggak mungkin ya. Itulah. Oke, maka kalau kita amati dari apa yang Pak Seta sampaikan di atas, kira-kira ciri-ciri benda cair itu apa saja? Wes, sebelum tak buka, ayo apa aja? Satu tadi apa? Memenuhi suatu benda yang berubah. Memenuhi benda. Oke, memenuhi ruang. Oke, apalagi? Ya, engko se apa nih mau? Se. Ya. Oke. Apa Pak? Ciri-ciri apa Pak? Tak satu-satu wae ya. Bisa membasahi benda. So yang mau tak yang angkat jari ya, ini tak lower dulu. Yo, yang mau jawab angkat lower angkat lower. Angkat raise hand. Yo Mas Arthur, apa ciri-ciri air itu? Oh, kok hilang? Kasih tuh. Jadi. Pak, saya mau tanya. HP. Yo Mas Adib, kok saya Mbak? Kok Mbak Mas Ryan ya? Kok Mbak aku? Mas Adib, apa ciri-ciri cair itu? Apa Mas Adib? Mas Adib. Apa? Waduh Mbak Safa, kalau menguap itu ditutupi Mbak Safa. Aku katut aku tadi itu Wah. Kayak ku dianil malah. Apa Mas Adib? Mengalir ke segala arah. Oke, dari Mas Adib. Ciri-ciri sifat zat cair itu mengalir ke segala arah. Oke, terima kasih Mas Adib. Mbak Safa, ayo apa? Nggak jadi, Pak. Wah, nggak jadi PHP. Ya, Mas Erlan, ayo. Hilang benar aja. Iya, PHP benar. aja kalau aku itu kan kalau udah tahu Pak. Yo, Mbak Navia. Air bisa melihat. Air bisa melihat kamu. Emang air punya mata. Air itu kayak kaca. Oh iya. Ya Mbak Afisya. Air itu kayak kaca, Bi. Oh. Ada wadahnya di air. Wadah air ada di airnya. Ayo Mbak Afisya. Air itu nggak bisa dipegang, Pak. Air nggak bisa dipegang, tenang. Bisa diangkat. Ya, diangkat pakai wadah ya. Ya, oke, wes masuk nggak apa-apa ya. Bisa dipegang. Bisa membasahi benda. Ya, itu Mas Haidan membasahi benda. Oke, Mas Akif, ayo. Satu lagi. Apa Mas Akif? Garuk-garuk kepala, apa ya sifat cair itu? Malah dangdutan. Nggak jadi. Oh, nggak jadi, aku nggak jadi. Oke, Mbak Danis. Ini urut. Apa Mbak Danis? Aku juga nggak jadi Pak, nggak jadi menjawab Pak. Oh, tembus pandang ya. Mbak Danis tembus Mbak Danis tembus pandang ya. Mbak Danis tembus pandang. Jadi Mbak Danis nggak bisa dilihat. Ya, oke, terima kasih. Mbak Akila. Mbak Akila. Ya udah deh. Aku Pak. Sebentar. Berubah-ubah sesuai wadahnya. Nah, berubah-ubah sesuai wadahnya. Bagus Mbak Akila. Oke. Ayo Mas Arthur, ini PHP-nya ora iki Mas Arthur, ayo. HP terus. Apa Mas Arthur? Air itu cair. Oh, Saya Pak. air itu cair, iya. Sifat zat cair itu apa? Sifatnya seperti tidak bisa dipegang. Oh, tidak bisa dipegang. Oke. Air itu kan banyak Ya. benda. Lah iya. Ya Mas Erlan, kok Mbak Safa? Volumenya berubah-ubah. Volumenya berubah-ubah. Kalau misalnya Pak Septa di sini punya air, tak taruh dalam gelas, terus tak taruh di wadah yang lain, nanti berubah nggak volumenya? Volumenya tetap, Pak.
Ya, terima kasih Mas Erlan ya, hebat. Apa Mbak Safa? Ayo. Oh, bening Mas Safa. Rasanya Ya. tawar. Rasanya tawar. Air Ada sirup. tuh air asin. Ah, ya ada air asin, ada air mata, ada air asin, ada air minum, ada. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan? Talita. Talita apa Mbak Talita? Apa? Tembus pandang. Tembus pandang? Apa? Oh, ya. Oke. Kayak tadi ya, berarti tembus pandang ya. Apa? Saya. Silakan. Saya, Pak. Mas Ilyas, apa? Bentuk wajah. Ya, mengikuti bentuk wajah. Ya, mengikuti bentuk wajah. Ais, yo silakan Mbak Ais. Wajah, Pak. Apa, Mbak? Jawab ya, Pak. Mbak Aisyah. Apa Mbak Aisyah? Kalau dipanaskan bisa menguap. Kalau dipanaskan bisa menguap. Oke, sip. Apalagi ada? Sudah? Yes, Pak. Iya, itu nanti perubahan wujud ya. Oke, nah sekarang kita simpulkan ya. Terima kasih yang sudah menjawab semuanya hebat-hebat. Tidak ada yang salah, semuanya betul. Ya, ada apa? Ya, ada apa? Iya. Oh, ada apa Mas Ryan? Iya, ada apa? Oh, enggak. Oh ya, Mas Ryan izin pipis. Nanti dilihat zat cairnya ada di mana ya. Ya, nah itu kan benda cair juga. Tapi jangan dipegang ya, jangan diperhatikan. Bisa dipegang nggak ya? Tak pegang dulu coba gitu, jangan ya. Apalagi diminum. Apalagi diminum. Apalagi diminum. Tapi ada loh ya, kalau kita di luar angkasa, di luar angka isu, keluar angkasa itu para astronot, mereka itu ada yang minumnya itu air RO atau reverse osmosis. Reverse osmosis itu kalau kita minum, katanya loh, saya juga belum pernah minum sih. Katanya air yang kita keluarkan dari pipis itu bisa kita minum kembali. Wah, di sana itu di luar angkasa itu kalau misalnya kita pipis, coba kamu bayangkan. Di tempat yang tidak ada gravitasinya, di mana benda-benda melayang, coba. Kalau kita minum kayak gitu, ini kalau di sana nggak usah pakai gelas, tinggal di set gitu nanti airnya melayang, kita tinggal kop kayak tadi Mbak Safa, kayak tadi itu. Iya, nah, harus diolah. ya. Tapi katanya sih di sana nggak diolah ya Mas Sofar, jadi langsung bisa diminum karena dia minumnya air RO reverse osmosis ya. Tapi kalau di sini bahasa Inggris mau nggak? ya boleh nanti. Tapi kita di sini nggak ini kalau di dunia memang harus diolah dulu ya, karena itu dia air yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita itu mengandung banyak sekali racun, banyak zat-zat yang sudah tidak kita butuhkan. Yaitu dia kan dari ginjal ya. Dan ginjal itu membawa racun-racun dari makanan yang kita makan. Ya. Oke. Sip, kembali ke materi ya. Ciri-ciri benda cair itu yang jelas yang pertama adalah tadi dari si ceritanya Nina. Air itu pasti menempati ruang. Air tidak pernah marah sama ruangnya. Air tidak pernah marahan sama bendanya, nggak pernah emosi sama wadahnya. Mentang-mentang dia nggak suka sama gelas, terus kata begitu kita tuangkan, terus dia nggak mau sama gelas, terus dia pergi gitu kemana? Nggak mungkin kayak gitu. Air pasti baik. Aja, Pak. Ya. Yang kedua, sesuai dengan bentuk wadahnya. Pintar tadi yang menjawab. Sesuai dengan bentuk wadahnya ya. Diwadahkan dalam ember, maka air akan berbentuk ember. Diletakkan dalam gelas akan berbentuk gelas. Diletakkan di dalam teko berbentuk teko. Dimasukkan di dalam ceret berbentuk ceret. Kalau air diletakkan di atas lantai akan berbentuk baju, jadinya basah. bebas. Airnya akan menjadi seperti lantai. Aneh. Ini kalau air dimasukkan dalam baju kata Mas Gani, kira-kira bentuk air seperti apa? Baju. Ya,
Iya, dia kan menjadi seperti baju karena bajunya basah ya. Iya, oke. Nah, Jadi ya, ayam. jadi ayam. Dimasukkan dalam ayam jadi ayam. Ayamnya nanti melekeran, dimasukin air terus. Oke, yang ketiga, air itu tadi ya, hujan itu kan turunnya dari atas ke bawah. Pernah nggak lihat hujan dari bawah ke atas? Ada nggak hujan? Enggak. Hujan merapi itu namanya Itu namanya air muncrat. Iya, air muncrat itu dari bawah ke atas. Ada Pak, ada air yang hujannya dari bawah ke atas. Air apa? Berarti waktunya dimundurin. Waktunya dimundurin. Ya, air itu. Ya, ya dengar Mas Akif sudah dengar suaranya. Oke, sip. Nah, air itu, iya tadi itu tak tanya-tanya Patus nggak menjawab. Ternyata ada masalah. Oke, terima kasih. Ya, sekarang udah nggak masalah ya. Karena kita punya masalah yang dikerjakan tanpa masalah. Itu kayak pegadaian. Mengatasi masalah dengan banyak masalah. Bukan ya. Oke. Air itu sejatinya dia kalau kita turun atau jatuh itu mesti dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tidak ada hujan itu kemudian tarinya dari bawah ke atas kecuali tadi air muncrat. Air muncrat itu pun dia pasti ada mesin yang membuat air itu dia bergerak ke atas. Itulah kenapa Allah itu menciptakan hidung kita, lubangnya ada di bawah. Coba bayangkan kalau lubang hidung kita ada di atas gitu. Gitu. Terus kemudian pas kita jalan tiba-tiba nanti hujan terus beres gitu, terus kita gimana coba? Di sininya dipenuhi dengan air, keblebekan nantian kita kan. Nah, itulah Allah yang sudah menciptakan diri kita, sudah tahu bahwa air itu pasti akan turun ke bawah sehingga hidung kita itu lubangnya ada di bawah. Itu ya. Yang keempat, ya. Iya, gravitasi kalau ke atas melawan gravitasi. Oke. Yang keempat, volume air itu tidak berubah ya. Volumenya tidak berubah. Jadi pada saat dia kemudian dipindah tempat, itu tidak berubah walaupun dia ada air yang tertinggal sedikit sekali di wadah yang sebelumnya. Misalnya nih, ini ada wadah satu, terus ada wadah lagi. Air yang ada di sini dipindah ke sini, otomatis kan yang di sini tetap ada sisanya, walaupun cuma sedikit. Yang tadi nempel di badan-badan wadah itu, ya. Tapi itu tidak dianggap karena cuma sedikit sekali sehingga volume air itu tidak berubah. Yang kelima, air itu memiliki massa, ya. Memiliki massa. Apa itu kemarin massa? Berat ya. Air itu bisa kita ukur. Jadi misalkan ini ada wadah. Oh, ini banyak wadah ini ya. Wadahnya ini kosong. Kemudian kita taruh di atas alat yang untuk mengukur, namanya apa? Yang untuk mengukur massa? Timbangan. Pintar. Kita letakkan di atas timbangan. Terus kemudian kita masukkan air. Nanti pasti timbangannya akan berubah. Karena air itu punya massa, punya berat juga. Itu cara mengukur air itu kayak gitu. Yang keenam, nah inilah yang menjadi dasar para tukang bangunan untuk mengukur atau membuat alat yang namanya water pass. Permukaan air itu pasti datar. Ya, Pak Septa bilang ini air yang tenang loh ya, air yang tenang, bukan ombak di laut selatan loh ya. Kalau itu beda lagi. Nah, air yang tenang itu pasti permukaannya datar. Seperti kalau kita lihat air itu tidak ada yang airnya itu kemudian pas tenang itu airnya kayak gini, kuing kuing kuing, itu nggak ada. Yang ada itu kalau kemudian dia bergelombang itu kalau sudah kena angin, kemudian kamu tepuk pakai tangan, wah gitu. Nah, itu baru dia akan berubah bentuknya. Tapi kalau secara diam, air itu pasti atasnya datar. Itu ya. Nah,
Itu adalah sifat-sifat air, berarti ada 6 ya. 1, menempati ruang. 2, sesuai bentuk wadah, mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kemudian volume tidak berubah, memiliki massa dan permukaannya datar. Aduh, mohon maaf, ini siapa sini? Aduh. Ya, apa Mas Sakif tadi katanya mau tanya? Silakan Mas Sakif, ada apa? Percobaan air yang kapas yang dicelupkan ke air itu percobaan apa ya Pak? Yang kapasnya bisa menyerap. Oh, berarti air itu misal gini nih. Oke, terima kasih Mas Sakif bertanya. Ada air, kemudian dimasukkan kapas di dalam air, tapi tidak penuh. Nah, kok kemudian airnya hilang? Berarti itu percobaan untuk apa kira-kira? Tikus. Tikus. Menghilangkan air. Apa? Itu sifat air juga itu, ayo. Kalau kemudian ada Benda. apa Mas Aidan? Menyerap. Menyerap. Air itu menyerap atau air itu apa? Kok air menyerap ya? Air menyerap ya? Pak, aku mau tanya. Apa? Saya bentar, Mbak Safa, bentar. Apa tadi? Jawab dulu. Apa tadi, ayo? Ada air, kemudian dimasukin kapas, kemudian air itu lama-lama hilang. Kira-kira apa tadi? Percobaan bahwa sifat air itu Menyerap. Oke. Iya. Air itu bisa bergerak ke pori-pori yang lebih kecil. Dia akan terserap ke benda yang lainnya. Ya. Oke. Itu ya Mas Hakim ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama kasih, saling mengasihi. Nah, ini juga misalnya gini nih, ada percobaan kita membuat penyiram tanaman otomatis. Tapi sederhana. Ini juga menjadi sifat-sifat air. Jadi misalnya gini nih. Kamu punya segelas wadah. Kemudian ada namanya kain flanel. Tahu kain flanel enggak? Enggak tahu. Kain yang biasanya buat kerajinan itu loh. Kainnya itu lembut, yang kayak karpet tapi lebih lembut lagi. Kain flanel. Itu kita masukkan. Hampir mirip, tapi bukan kayak gitu juga sih. Tapi apa ya? Agak mirip seperti karpet tapi dia lebih lembut gitu loh kain flanel itu. Nah, ada air segelas, misalnya satu wadah, dimasukkan kain flanel. Nah, kain flanel itu semuanya sampai bawah wadah. Kemudian disisakan kain itu ada yang keluar. Kemudian kita diamkan beberapa saat. Nanti kain itu lama-lama akan basah. Basah kemudian dia akan tetes sedikit demi sedikit. Jadi wadah ini kita letakkan sampai di atas, kemudian dia kain flanel ke bawah begitu. Nah, ini dia akan tetes sedikit demi sedikit. Nah, ini percobaan sederhana untuk kita membuktikan bahwa air itu bisa menyerap, ya. Bisa menyerap ke kapil-kapil yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari benda cair, ternyata benda cair itu bisa juga berubah wujud. Berubah wujud. Nah, apa saja wujud yang bisa dia lakukan? Yang pertama, benda cair bisa menjadi padat. Namanya apa? Pembekuan, mengeruas, pinter. Pembekuan benar, membeku pinter, mengeras juga boleh. Ya. Itu namanya membeku, mengeras, lebih beku, lebih keras, itu boleh semuanya. Ya, yang penting dia membeku. Nah, itu namanya membeku. Ya, ada apa? Bisa. Nanti ya, habis ini ya. Ya, apa Mbak Safa? Kenapa kalau tisu ditaruh di atas gelas yang ada airnya penuh itu airnya nggak jatuh padahal tisu itu tipis? Tisu yang ditaruh di atas gelas, terus airnya penuh, kok nggak jatuh? Ada daya dorong di situ, ya. Itu seperti sulapan gitu kan.
Nah, terus dibalik, terus kok nggak jatuh gitu ya. Nah, itu ada daya dorong Iya. di situ. Ya, itu biasanya dipakai teori itu untuk para pesulap-pesulap itu loh. Dibalik ini. Aku udah pernah coba tuh Loh, kok nggak gitu. berhasil. Nah, itu besok Iya, kalau kita aku juga. kalau kita tatap muka kita bisa mau melakukan mencoba berbagai macam percobaan ya, tapi ternyata nggak tatap Oh, muka mau kan. Pak, mau. Nah, Kasih tahu. iya, besok kamu nah, kamu di rumah sekarang mencoba sendiri ya, percobaan kayak tadi ya. Kayak tadi itu ada air yang dikasih kapas, kemudian dikasih Oh, pernah, Pak, kain. Oh, pinter Mas Akif. Kemudian kayak Kain tadi itu. flanel itu kayak kain kotak kecil agak kecil itu ya, Pak. Ya biasa buat apa itu buat kerajinan itu loh ya. Itu kain flanel, terus dia dimasukin kain flanel tadi itu menyerap atau enggak. Nanti silakan percobaan itu. Besok Tadi kalau aku cari di Google. ya sip. Besok kalau PTM ada pertemuan kita sudah ada percobaan. Gitu ya. Oke, kita lanjutin. Apa Mbak Talita? Ya jangan ngobrol lagi. Apa Mbak Talita? Nggak jadi PHP Oh, saja lah. PHP, perubahan harapan. Nggak apa wes. Oke, kita lanjutin. Yang pertama tadi berubah menjadi padat. Yang kedua, zat cair itu ternyata bisa berubah bentuk menjadi gas. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Aufar Mana ya. ini? Namanya adalah kentut. Kentut meneh. Ya. Bukan ya. Menguap, Pak, namanya. Nah, namanya menguap. Terima kasih Mas Hakim ya. Namanya menguap seperti yang tadi dilakukan oleh Mbak Syafa ya. Mulutnya terbuka lebar. Wah, itu namanya menguap. Nah, aku harus menjadi buaya. Wah, makanku Daniel. Wah. Jangan, Pak. Ya, apa Mas Mbak Sakif? Mbak Sakif. Mas Sakif. Pak, Apa? air laut menguap menjadi awan. Nah, pinter ya. Itu besok kamu pelajari di kelas 5. Ada ya proses namanya air laut menguap menjadi awan, dekondensasi, udah nanti dia menjadi turun hujan terus jadi ini. Nah, ya besok kamu pelajari di kelas atas besok. Atau kalau enggak salah ada besok ya. Oke. Ya, itu ya. Ada dua perubahan wujud dari benda cair, yaitu menjadi padat yang namanya membeku dan menjadi gas yang namanya menguap. Ya. Oh, tadi yang benda padat menjadi gas ada nggak ya? Oh, ada ya. Oh ya, sudah ada. Benar. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, pada saat tadi, mohon maaf ya, saya matiin dulu ya, mohon maaf ya. Nah, pada saat tadi itu rumah Nina sedang kebanjiran air hujan. Bocor. Trocoke bahasa Jawa ya. Ade bahasa Jawa apa piye? Bahas cangkriman wingi kae. Do iso ora cangkrimane? Tolong, Pak. Cangkrimane iso ora? Ora. Sakit. Belum sakit nggih? Alhamdulillah. Ya. Pak Septa sudah lihat ada yang menjawab sudah bagus, sudah benar, tapi belum sempat nilai. Enggak apa, nanti belum sempat nilai soalnya. Nanti tak nilai yang di tugas. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan ya bahasa Jawane nggih. Itu 300 dikumpul, oke, pintar. Terus gimana? Pak, yang YouTube loadingnya lama banget ya di rumah. Ya gimana lagi? Harus sabar ya. Nanti Kita aku lanjut. kasih Pak, HP-nya mamaku memorinya penuh ya, Pak. Nggak bisa ya. masuk. Bocor. Kalau memorinya penuh, beli baru lagi. Ya. Ya. Ya enggak tadi di laptop ya, dikurangi di laptop. Oke. Tadi pada saat rumah Nina itu kebanjiran, trocoh ya, trocoh meneh. Apa tadi namanya? Bocor. Aduh ya Allah, Pak Septa. Tepuk jidat. Emang susah banget ya ampun. Bocor ya kan. Nah, satu rumahnya Nina itu mereka saling kalang kabut. Ada yang mencari kain pel, ada yang mencari wadah, ada yang mencari bantal guling buat tidur. Malah tidur ya, bocor malah tidur. Yes, ya. Nah, mereka saling kalang kabut. Mereka kemudian saling bekerja sama untuk membersihkan rumah, untuk membereskan kebocoran yang ada dalam rumahnya.
Maka karena mereka kemudian dalam satu rumah itu mereka sudah bekerja sama dengan baik, akhirnya air yang awalnya kemana-mana tidak sampai kemana-mana. Bisa diatasi dengan kain pel, dengan wadah yang sudah disiapkan. Balikin, Pak. Nah, satu rumah tadi, rumahnya Nina, mereka sudah melaksanakan yang namanya gotong royong. Kira-kira gotong royong itu apa sih? Ada yang tahu nggak gotong royong itu apa? Bekerja sama. Bekerja sama, saling membantu, apalagi mengerjakan salah bersama-sama, membawa perjalanan cepat selesai, apalagi pekerjaan jadi lebih ringan, Mas Rauf, ya. Saling bantu. Nah, oke, sip, pintar, terima kasih semuanya. Iya, cara lebih mudah. Contohnya gotong royong membangun pos kamling. Iya, pintar. Oke. Gotong royong di buku kalian kamu bisa lihat ya. Gotong royong itu di halaman berapa ya? Kayaknya itu yang pembelajaran 3 itu. 50. Oh. Halaman 50 ya? Halaman 50. Di bawah itu ya. Gotong royong itu adalah berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Seperti sekarang kita nih. Kita bersama-sama untuk mewujudkan kelas 3 the best yang terbaik. Nah, itu kita sudah gotong royong namanya. Ya. Nah, gotong royong. Iya, pintar, halaman 50 Mbak Talita. Halaman 50. Contohnya gotong royong yang sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya seperti yang ditampilkan dalam buku kalian halaman 50 itu. Gotong royong membangun pos kamling, gotong royong membersihkan halaman sekolah, gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Nah, yang pertama, gotong royong membangun pos kamling. Kira-kira pos kamling ini kalau cuma dikerjakan satu orang, pos kamlingnya bisa berdiri enggak? Bisa, Pak. Enggak bisa? Ya. Nah, pos kamling ini, pos kamling ini, misalnya ya, pos kamling ini dia itu terbuat dari bahan-bahan yang berat, maka tidak bisa diberikan sendiri karena dia butuh teman. Kalaupun bisa, nanti pasti akan lama sekali. Nah, kalau kemudian dikerjakan, dan capek. Kalau kerjakan bersama-sama seperti ini, ada dibagi tugas. Yang sini mengaduk semen, yang sini memotong kayu, yang sini menyerut kayu, yang sini dia masang bata, misalnya kayak gitu. Jadi setelah bersama-sama dikerjakan, maka pos kamling ini cepat segera dibangun. Yang kedua, di sini ada halaman sekolah. Halaman sekolah kalau disapu sendiri kira-kira bisa enggak disapu sendiri? Bisa aja. Tapi capek, pegelinu, ototnya pada copot, tangannya pada patah. Ya. Pegel. Iya. Wah, Mbak Dani sudah iklan itu. Bagelinu, Mas. Badan capek, Mas. Ditempel aja. Kalau pegelinu minum Oskadon SP. Wah, kepala kok pegelinu itu, Mas? Kepala pegelinu. Tiap hari. Loh, malah iklan meneh. Wah, ini ketok Mbak Daneski anak pedagang ini memang kayaknya ya. Kepalaku mules, badanku pusing. Ya, oke, kita lanjutin lagi. Nah, pasti bakalan capek, pasti bakalan enggak kepala pegelinu, kepala mules atau terus perutnya pusing ya. Minum Oskadon, nggak boleh sebut merek. Minum ya, minum ya. Ya, oke. Maka kemudian ini pada jualan semua. Nah, maka kalau kita kerjakan bersama-sama seperti ini, ada yang membuang sampah di tempat sampah, ada yang menyapu, ada yang menyerok, ada yang ini menyiram tanaman, maka nanti pekerjaan akan lebih cepat selesai dan tidak pegelinu. Tidak pegelinu, Mas. Badan saya sehat, Mas. Karena gotong royong. Ye. Nah, ya kan?
Nah, yang terakhir ini ada contoh lagi yang terakhir. Ada contoh lagi yang terakhir. Bekerja sama atau gotong royong kita di rumah di dalam menyiapkan makanan. Jadi bunda nanti memasak, terus ayah nanti menyiapkan jusnya, terus kalian mainan air ya toh. Habis itu mainan Mainan Masuk air. angin nanti. Masuk angin. Nah, enggak ya. Di sini si Nina itu dia sedang ngapain tuh Nina itu? mencuci piring, Oh. menyiapkan Oh makanan. iya. Tak kira Cuci itu piring ya. itu tak kira itu dia baru nangkap ikan di sini nih. Ada ikan ini. Ini kan bukan. Iya. Ya. Oh ya ini ya mereka kerjasama ya. Mereka melakukan tugas masing-masing sehingga kemudian bisa makan bersama juga. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mas saya? Salam. Ya, oke itu ya. Nah, kalau kita gotong royong itu pasti pekerjaan akan terasa lebih ringan, ya kan? Tadi Mas Ito mau ngomong apa ya? Jadi lupa malahan. Ya nggak pekelinu. Oh, wes pekelinu menajal. Tempel koyok cabe merah, cabe keriting. Ya. Wes. Apa? Nge-lag. Alhamdulillah. Pasepta lagi, PHP Pasepta lagi record ya. Oh iya enggak tuh. Baju baru, Pak Septa ngerekamnya itu bukan di Pasepta Yops. di record ya. Direkamnya di alat yang lain Pak Septa. Biar bisa direkam. Oke, kita lanjut saja. Ya. Nah, di dalam gotong royong itu pada saat kita melakukan pekerjaan, maka ada yang kemudian itu mereka mengerjakan pekerjaan dengan gerakan yang cepat. Set, 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 gitu. Tapi ada juga yang melakukan pekerjaan dengan gerakan yang ringan. Nah, seperti misalnya dia mengaduk, tadi si bunda mengaduk sayur. Nah, mengaduk sayur itu mesti pelan-pelan. Nggak ada ngaduk sayur ke atas gitu. Wah, ternyata tumpah kabah ya kan, muncrat kabah. Waduh gitu. Nah, terus apa lagi? Ya, melepuh lagi misalkan. Nah, maka ini Mas Selvin pengen menjadi apa? Kuntil anak. Ya, soalnya di depannya ada kuntil ibu sama kuntil ayah gitu kan. Mas Selvin kuntil anak bersama kuntil ibu dan kuntil bapak. Ya, anak tuh pocong. Oh, ada sundel bolong, sundel buntet, sundel kotak, sundel segitiga, sundel lingkaran, sundel. Lu ada sundel. Ya. Oke. Apa? Lanjut, jangan ngobrol. Oh. Sundel. Kita lanjut dulu ya. Wah, sak bengi udah jam 8. Nah, di dalam gerakan tadi itu seperti kalau kita sedang menari juga sama. Saat gotong royong ada yang pelan, ada yang cepat. Menari itu juga sama. Kalau kemarin Pak Har pada saat Zoom besar mencontohkan ada gerakan seperti pohon. Ada pohon itu kalau ketiup angin ada yang sepoi-sepoi ya kan pelan-pelan. Tapi begitu ada angin badai, Nah, kalau ada angin badai gini loh Pak, aku tahu. Ya gimana Pak Safa? Oke, angin badai. Wah, pokoknya kayak nggak beraturan gitu kan. Hati-hati ada temannya itu kena wajahnya itu. Ya. Nah, begitu juga dengan tarian ya. Di dalam buku kalian itu ada contoh gerak-gerak tari yang lambat dan juga cepat. Ini halaman piro coba ayo dicari. Namanya berapa? Mesti takut halaman loh kalian tuh Jan. Ini Halaman kamu bisa 5. temukan ada di halaman sebelumnya di subtema yang kedua tapi pembelajaran yang sebelumnya. Ini Halaman apa Pak? halaman 34. Ya Allah. Mundur. Oh ini. 238 dikurangi 4. Oh ya 34 ya. Nah di situ pokoknya nek belajar karo Pak Septa nek mumet stres karo wis kuwi lah pokoknya. Bolak-balik. Oh. Biar kamu nggak ngantuk ya. Cuman diam aja nanti cuman itu aja iso tiba-tiba nanti terus
itu bobok semua nanti. Oke. Narinya gimana? Di situ ada contoh gerakan tari yang lambat dan juga cepat. Ngakak loh ini Pak narinya. Mau kita praktekin nggak dengan musiknya dulu itu? Boleh. Jangan. Yang beda Pak. Oke, itu Yang beda Pak. besok kita praktekin ya kalau kita Mbak Aisyah sudah nggak mau itu Mbak Aisyah juga mau. Mau Pak. Mas Aksan juga nggak mau. Nah besok kita pakai musik yang lainnya ya. Itu Mbak Talita Ya, motrok Mbak Talita. Motrok. Ya, itu ya guys. Nah, sekarang kita lihat dulu aja ya. Kita lihat dulu aja ya. Yang pertama gerakannya adalah tangan di pinggang, kaki kanan dan kiri melangkah bergantian. Nah, jadi seperti kita kalau maju, enggak jadi, maju, enggak jadi, maju, enggak jadi. Jadi adalah sifat anak-anak PHP kayak tadi. Ya, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ya, itu gerakan yang pertama. Nah, gerakan yang kedua, ini bisa maju mundur. Atau kemudian kakinya itu kita gerakannya itu melingkar. Jadi satu muter gitu lah, muter gitu ya. Nanti lama-lama terus jadi muter. Nah, muter kayak gini. Nah, jadi begitu ya anak-anak ya. Kita gerakannya memutar seperti ini. Nah, loh kok jadi nggak ada? Loh mana kalian? Halo? Loh, kok hilang? Halo? Pak, di sini Pak. Di mana? Di sini Pak. Di mana ya? Balik anak. Balik. Pak. Oh, di situ toh. Oh iya, sik. Ya. Nah, itu ya. Jadi ada maju mundur gerakan PHP ya. Ini kita namakan tari PHP ya. Kita namakan tari PHP. Satu mundur, oh disulis. Aduh. Maju mundur ya. Terus nanti yang lainnya gerakannya memutar ya, memutar. Coba, ini Mas Aidan sudah berdiri. Kayaknya Mas Aidan mau praktekin. Ayo Mas Aidan, Mas Aidan kalau mau. Kita prakteknya bisa aja ya. Itu Mbak Talita nek ngono ki malah senam Mbak Talita. Malah kayak SKJ. Ya. Gerakan yang kedua yaitu tangan masih di pinggang tapi sekarang kakinya berjinjit, bergantian dengan cepat. Dengan cepat itu maksudnya gini. Misalnya berjinjit gini ya, kayaknya terus gantian gitu ya. Set kanan kiri gitu ya. Ini gitu. Ah, gini. Set itu ya, tangan kiri, kanan kiri gitu ya. Itu berjinjit gerakan yang kedua. Nah, gerakan yang ketiga adalah gerakan tariannya adalah kakinya yang awalnya itu terbuka. Nah, ini seperti break dance. Ya, seperti break dance. Jadi, dia lama-lama itu menutup. Set. Nah, lama-lama menutup. Dari awalnya terbuka, terus lama-lama menutup. Set. Nah, itu gerakannya seperti itu. Nanti terus buka lagi. Set. Nah, itu seperti break dance ya. Itu ada 3 gerakan ya. 3 gerakan. Nah, ini disuruh mencoba ya, mau mencoba. Besok aja mencobanya ya. Tak cariin lagu dulu ya besok ya. Nah, terus ini ada hitungannya juga nih. Mau mencoba ini Mbak Kayana mau mencoba. Wes tak anu wes. Mbak Kayana mau mencoba. Kita lihat Mbak Kayana. Kose Mbak Kayana. Nah. Enggak mau, Pak. Weh, piye to? Ayo, udah kelihatan wajahmu tuh yo. Weh, mah ditutup. PHP. Ya, namanya tarian PHP ya terus ditutup kok piye. Nah, tuh. Hilang. Tuh. Lah. Ayo Mbak Kayana, ayo. Tayo PHP, tayo tarian PHP. Ya, wes. Gitu ya. Oke. Saya ono sing anu iki. Nih, kalau ini namanya tari, coba Mbak Safa tadi gimana coba tariannya tadi Mbak Safa? Enggak ada ya. Enggak apa-apa. Coba. Ayo coba gimana? Ya, gitu. Tadi itu kayak ini ya, kayak tari topeng edan malahan. Malah kayak tari topeng edan tadi. Apa Mas Alvar? Oh, saya. Iki ada yang mempraktekkan nih. Ayo Mas.
Ayo. Saya Kau udah praktekin kok. Ada yang berani praktekin nggak? Oh ini Ki. Cek. Terus Mas, terus ya. Ini tari kecak dari Bali ya. Kecak itu. Ya. Tari kecak ala Aufar. Tari kecak PHP ya, tari Aufar. Kita tampil nya. Tari kecak PHP. Oke, sudah ya. Nah, ini. Udahlah, nggak malah guyon bae. Rampung-rampung. kita besok hari Senin besok itu pulangnya jam berapa ya? Pulang. Kamu udah di rumah toh? Kita tuh belum tahu PTM atau enggak kok. Besok nunggu informasi dari Pak Septa ya. Semoga udah PTM. Kalau belum ya sudah. Kita lanjut dulu ya. Ini ada apa Mbak Afisa? Ceritanya sampai kapan? Sampai akhir Oktober ya. Saya tunggu sampai akhir Oktober. Nanti kalau yang ngirim banyak kita jadiin buku. Tapi kalau yang ngirim sedikit ya nggak bisa. Karena harus banyak yang ngirim itu. Ya minimal satu kelas. Karena kan ada kelas 3 A B C D. Kalau yang ngirim sedikit ya nggak jadi buku, nggak jadi Pak Serta jadiin buku. Tapi kalau yang ngirim banyak sampai 50 ke atas, nah, itu baru tak jadiin buku. Ayo teman-teman bikin. Ayo ya. Kelas 3D. Semuanya pada bikin ya. Ceritanya bebas kok ya. Tentang apapun boleh. Yang penting dongeng ya. Dibaca belum Pak? Sudah. Cari buku. Iya. Oke ya. Boleh. Wes gini, tentang apapun boleh, tapi yang penting ada apa ya namanya, pesan-pesan positifnya ya. Hantu boleh. Misalnya nih, persahabatan antara pocong dan kuntilanak. Oh, ya apa-apa, boleh wes ya. Boleh wes bela ya. Boleh lah wes ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Yo wes. Nanti koneh. Kita lanjut ya. Ya, oke, mohon maaf ya. Wes ya, nanti lagi ya. Kita lanjut. Nah, itu ada apa praktek gerakan kaki dengan kuat dan lemah. Nanti kamu coba di rumah sendiri-sendiri ya. Tidak, ini bukan tugas, tapi kamu coba sendiri-sendiri. Tidak harus dikumpul, tidak usah dikumpul sekali lagi. Tidak dikumpul ya, tidak dikumpul ya. Cuma kumpul di kelas dong. Ya, ini cuma dibuat praktek sendiri-sendiri di rumah. Oke. Nah, sekarang Apanya, Pak? ya ini loh yang tugasnya itu loh. Gerakan 1 maju sebanyak 4 langkah. Terus 1 dengan gerak melingkar sebanyak maju PHP. Terus kemudian gerakan memutar. Tidak ya, tidak di video, tidak dikumpul. Ya, ini hanya ini tidak di video, tidak dikumpul ya. Sekali lagi, tidak di video, tidak dikumpul ya. Pokoknya tidak di video, tidak dikumpul, tidak dipoto, tidak. Wah, semuanya itu. Halo, Ya. video gimana, Pak? Ya. Apa? Aku mau Video gimana? Ya enggak di video. Wes ya, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya, wah, ono soal koan. Ada yang mau ngerjain ini enggak? Tidak. Enggak, udah jam 8. apa aja, Pak? Mas Ryan mau ngerjain, Mas Ryan. Ayo, itu jawabannya apa, Mas Ryan? Ryan doang. Ya, Mas Ryan. Oh, aku tahu nih, Pak. Jawabannya Ryan. Kosek, Mas Ryan ngomong. 48. Jadi Ya, apa Mas Ryan? Ayo, nek PHP tak. Ada padat tapi bisa apa sih? Berapa? Berubah bentuk. Berubah bentuk. Oke, itu Mbak Safa, Mas Ada, mau Mas Ata. lengket, Pak. Yuk, bikin kalimat itu kan sudah bikin kalimat. Ya, bentar. Apa Mas Ata? Misalnya, Pak. Benda padat yang tidak bisa berubah bentuk. Oke, itu Mbak Safa. Yuk, Mbak Ata gantian. Mas Ata. Apa Mas Ata? Dinding.
Jadi. Nggak jadi PHP bener. Mbak Kayana, apa Mbak Kayana? Yang bisa berubah bentuk. Nah, yang bisa berubah bentuk. Ayo apa kalimatnya piye Pak Ibnu? Ada SPK loh kalimat yang bagus itu. Salah benda yang bisa berubah bentuk. Nah, itu contohnya tuh. Waduh, Mbak Safa ditutup, Mbak Safa. Aduh, ketarik tuh Pak Septa. Ditutup matanya. Kayak kata Mas Aufar tadi itu, plastisin adalah benda yang dapat berubah bentuk. Nah, itu bagus tuh kalimatnya tuh. Apa lagi? Ya wes, apa Mas Aufar? Apa lagi? Udah. Pendapat lain menurutku. Pendapat lain. Oh ya, oke. Mas Arthur, kok malah pergi? Tadi naik pesawat tuh Mas Arthur. Oh, enggak kelihatan. Mbak Navia, apa Mbak Navia? Nggak jadi. PHP meneh. Ya, Mas. satu kelas PHP Ayo. Kecuali aku. Mas Elvin, apa Mas Elvin? Mas Elvin. Enggak ada lagi? Ya, Kayana apa Mbak Kayana? Awas dek PHP meneh, ayo. PHP. Apa ya apa wae. Sip, Mbak Afisya, apa Mbak Afisya? Apa Mbak Afisya? Dengerin ya, Mbak Afisya. Apa lagi? Lebih keras lagi? Plastisin adalah plastisin adalah benda yang bisa dibentuk. Oke, terima kasih Mbak Afisya. Itu anak bagus. Ada lagi? Sudah? Nggak ada ya? Aku Pak adalah benda Yo, yang Mbak Danis tadi mau ngomong. Apa Mbak Danis dulu? boleh. Plastisin adalah benda padat yang bisa dibentuk. Nah, tuh bagus tuh. Plastisin adalah benda padat yang bisa dibentuk. Oke, terima kasih Mbak Danis. Nah, ya tadi Mbak Talita tadi mau ngomong. Apa Mbak Talita? Saya kok plastik. Benda padat yang bisa dimainkan. Nah, plastisin adalah benda padat yang bisa dimainkan. Oh, boleh itu, nggak apa-apa. Bisa dimainkan, bisa bisa dibentuk-bentuk. Benda padat yang lengket. Oke. Plastisin adalah benda yang lengket. Oke. Ada nggak ini yang out of the box? Tadi kan kita bilang plastisin semuanya. Bilangnya misalnya begini. Adik membuat bentuk dinosaurus dengan benda padat yang disebut plastisin. Nah, bisa nggak kayak gitu? Ya kan? Bisa, Pak. Bisa. Oh, nggak apa-apa. Kita harus mencari yang plus. Kita harus out of the box. Kalau kita kebiasaan yang lain itu seperti ini, kita harus anti mainstream. Kita harus mencari yang baru. Kita harus kreatif. Nah, gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir adalah Loh, kok rampung? Oh, udah selesai berarti. Yahoo, udah selesai. Udah selesai. Malam Mbak Atifah rebutan apa ya Mbak Atifah? Izin bertanya. Ya, oke silakan Mas Aufar. Diperbolehkan apa Mas Aufar? Yang jembatan keledai yang minum itu loh, Pak. Yang tadi awal itu apa Pak? Yang mana jembatan keledai? Ya, itu yang Bentar. minum itu loh. Kalau mau minum, jembatan keledai yang mau minum. Ya. Bukan. Tadi itu loh yang mau minum apa itu tadi? Yang mau minum aku lupa yo. Tadi ngomong apa tuh saya tanya? Yang satu meninggal. Oh, yang tangga satuan. Tangga satuan ya. Yang Muhammadiyah. Pak Septa kok tahu, Pak. Kok dengere kok tangga keledai. Waduh Pak Septa. Gurunya bingung kok tangga keledai iki opo? Tangga berat. Tangga satuan toh ya. Tadi ada 2 tangga satuan ya tadi ya.
Jadi yang pertama adalah yang dari Pak Agus kemarin itu, kalau Kilometer. haus, apa terusan? Kalau haus, Dengan cangkir kecil. nah dapat terus minum dengan cangkir mimi. Ya, oke ya. Oke, ini Pak Septa tak mute dulu biar semua kedengaran. Yang pertama ya, kalau haus dapat minum dengan cangkir mimi. Ya, itu yang pertama ya. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mimi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua karena kita sekolah Muhammadiyah maka kita harus mencerminkan anak-anak Muhammadiyah. Mimi itu nama orang itu loh, cangkir mimi gitu loh. Atau kita bisa gini, cangkir mini. Ya, itu juga bisa itu. Ya, cangkir mini jadi kecil banget. Susu mini, Kecil banget. ultra mini. Nah, ultra mini ada ya. Susu ultra mini. Wah, ini Mbak Dani jualan lagi nih. Belilah di toko saya ya. Toko Dani Senya. Untuk anak-anak 3DBS ada gratis dan juga diskon 100%. Mau ke sana semua. Ya, yuk yang kedua ya. Mohon maaf tak mood dulu ya, mohon maaf ketemu. Yang kedua. Dari anak Muhammadiyah. Kiai Haji Dahlan, nggak pakai Ahmad ya, nggak pakai Ahmad. Kiai Haji Dahlan meninggal dengan cinta Muhammadiyah. Nah, Kiai Dahlan, Kiai Haji Dahlan meninggal dengan cinta Muhammadiyah. Ya, itu ya. Wah. Itu ya, ada dua ya. Oke, ada lagi? Tadi berarti hari ini kita belajar tentang dua sifat benda, yaitu sifat benda. Mau nanya, Pak. Sebentar Mbak Safa ya. Sifat benda padat dan sifat benda cair. Ya, gasnya besok ya. Gasnya besok udah malam soalnya. Terus kemudian kita juga belajar tentang gerakan tarian. Ada gerakan tarian yang dua, yaitu gerakan tarian apa? Membantu sama tarian PHP. Tarian PHP. Ini tarian nih yang masih nama anak 3DBS loh nih, tarian THP. Ini enggak ada namanya soalnya di sini. Jalan nggak jadi. PHP. Ya, yaitu tarian dengan gerakan yang lambat dan gerakan cepat. Terus tadi ada sampaikan tadi yang ketiga kita belajar tentang gotong royong. Oke. Itu pembahasan kita pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari pelajaran kita pada malam hari ini? Apa Mbak Safa? Saya gantian yuk. Kenapa PHP itu biasanya nggak jadi? Wah, kamu PHP lagi, Jan. Enggak. Apa? Dulu nggak ya, Pak? Saya bentar. Tutup Apa? dulu nggak ya? Iya tutup. Apa Mbak Safa kamu nggak PHP tapi tanya apa? Kenapa PHP itu biasanya nggak jadi ngomong? Oh, kenapa PHP itu biasanya nggak jadi ya? Namanya PHP itu kan pemberi harapan palsu. Jadi dia, Pak Seta mengharapkan kamu ngomong, kamu nggak jadi, itu kan palsu itu. Lah iya. Nggak jadi. Oh tuh kan. Ya, sudah ya. Udah ya. Ada lagi? Ayo berdoa. Sudah ya. Nah, oke, kalau sudah, mari kita tutup belajar kita pada malam hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Kok bubuk ya? Nanti habis ini bubuk ya. Berdoa sih. Halo teman-teman, kita berdoa.
Ayo diajak Mas Ketua berdoa itu. Ayo Mas Akif. Jangan nari dulu Mas Akif, malah nari PHP. Untuk Pak, aku pegel. Lah iya. Kamu nggak gotong royong sih ngomongnya. Yuk kita tutup berdoa yuk. Sikap yang bagus semuanya. Yuk kalau berdoa kita nggak boleh mainan ya, sama Allah ya. Tadi kita udah bercanda ya. Kalau sama Allah nggak boleh bercanda. Bentar aku benerin kursi. Ya, oke. Benerin kursinya, benerin badannya, benerin semuanya supaya kita siap untuk berdoa. Benerin wajahnya ya. Oke. Oke, siap ya. Ayo, Mbak Tanika duduknya bagus, ayo Mbak Tanika. Nah, kita berdoa dulu ya. Bentar Mbak Kayana, kok sik toh, bareng-bareng. Oke, yuk kita berdoa. Wahid, yo kok sik toh. Ta hitung. Yo dipimpin. Sik, dipimpin Mbak Kayana. Silakan Mbak Kayana. Ius mampus. Ayo. Mari teman-teman yuk tuh. Ayo teman-teman gitu. Yuk. Ayo teman-teman. Awas yo, op semua. Tak mute dulu. Silakan Mas Arthur memimpin doa. Yuk. Ayo teman-teman yuk. Jadi Pak, jangan aku Alah. ketua kelas aja. Ketua kelas, silakan Mas Ketua. Apa? Dipimpin berdoa teman-teman. Diajak berdoa. Mas Yakwan. Biasanya kalau berdoa ngana tuh harus sekar dulu. Nah. Enggak apa lah ya. Siapa? Wes, yuk, mari kita berdoa dulu siap semuanya. Wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum Waduh. Mas Ryan ini mana wajah Pak? Oke. Teman-teman semuanya, Pak Septa ulangi lagi, Pak Septa sampein besok kalau kita berdoa ya harus benar-benar sikapnya yang bagus ya. Tadi mohon maaf tadi Mas Yakwan sama Mbak Talita kurang bagus ya, mohon maaf ya. Tadi Mbak Talita masih mainan apa tadi? Sapu toh. Nah, terus Mas Yakwan mainan lidah. Wah, kan? Iya, terus siapa lagi itu? Oh ya, itu lidahnya kenapa? Kena sapunya Mbak Talita po? Ya, jangan ya. Nah, besok lagi kalau kita berdoa harus dengan sikap yang bagus. Karena kita berdoa itu bukan kepada Pak Septa, tapi kepada penciptanya Pak Septa. Jadi kalau pas kita pelajaran itu kita boleh main-main. Tapi kalau kita berdoa nggak boleh sambil main-main. Oke, gitu ya. Oke, mohon maaf ya Mbak Talita sama Mas Sekwan, mohon maaf ya. Saya sebut namanya ya. Nggak apa-apa kan? Nggak marah toh? Oh, nanti marah terus ngirim Pak Septa pizza. Mau aku? Nah, marah terus ngirim pizza. Ya, enggak ya? Oke. Terima kasih anak-anak buat semuanya. Bentar Pak, foto Pak, Foto, yo. Oke, Pak Septa mau foto ini tak penuhin dulu. Nah, kita foto pakai yang kayak kemarin ya.
Tapi sekarang tak pakai yang mana ya? Lebih bagus kan yang pakai kemarin, Pak. Oh, yang ini ya. Pak Septa. Ah. Oke. Nggak kelihatan. Oh, ini hanya bisa 24 orang. Nanti kita foto bergantian. Nanti ada yang ya kelihatan tak masukin ke sini, ya. Itu Mas Mas Aidan malah nganu Mas Raob. Oke ya. Saya tak pindah biar kelihatan. Saya Mas Aksa di belakang. Oke, yang ketutupan lagi siapa nih? Ini tak pindah sini. Aku enggak. Saya Mas Arthur, mana Mas Arthur? Oh, kamu kelihatan loh itu. Not keputusan. Ayo tak pindah sini. Udah ya, kelihatan semua ya. Oke, kelihatan. Oke, kelihatan semua ya. Yang enggak keluar ini Mbak Atifa, Mas Gani sama Mbak Akila. Nanti setelah ini tak taruh ke bawah. Ini sekarang sementara ini dulu. Ya. Nanti ya, ini Bilang. Itu siapa? enggak tahu itu Aku jadi seseorang. hantu. Oke ya, kita foto dulu ya. Yang ini dulu, yang ini nanti habis ini Mbak Akila, Mas Gani sama Mbak Atifa tak masukin. Siap, yang ini dulu. Saya hilang. Ya, yuk 1, Nggak ada. 2, 3. Oke, ya gantian sekarang yang tadi belum kelihatan tak masukin dulu. Ini tak Ya, masukin saya mana? nge-lag. Cek, ini tak masukin sini. Itu Oke. nggak ya? Aduh. Itu nggak ya? Udah ya. Tadi siapa lagi? Udah. Yang belum ini ya tadi ya. Ini tak taruh belakang aja. Tidak Nih. tahu. Bisa dulu, Pak. Ya, tadi nggak kelihatan, Pak. Ini ada satu yang belum, ini siapa ini? Nggak ada orangnya ini. Saya nggak kelihatan. Bisa dulu, Pak. Afisa udah Saya kelihatan belum. tuh kamu? Ini sebelah kini kelihatannya Afisa nih. Saya nggak kelihatan, Pak. Udah ya. Cuman kepala doang. Oke ya, laki ya, foto laki ya. Udah kelihatan Mbak Afisa? Pojok kiri. Nah, itu pojok kiri, ya kan? Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan tapi lamat-lamat. Kok kelihatan? Kok nggak kelihatan? Nggak, Pak? Kan nggak tahu, Pak. Kelihatan semua. Oke, siap ya. 1. Ya, Iya, tadi udah kayak gini ya. Gini lagi lah. 2 sekarang. 1, 2. Oke, sip sudah ya. Saya matikan. Ya, stop. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Sampai ketemu lagi besok hari Jumat pagi. Kita ada tahsin ya, jangan lupa. Terus kemudian tugasnya yang belum dikerjakan silakan dicek yang Pak Seta kirim di grup. Kemudian dongengnya ya, dongengnya jangan lupa juga. Terima kasih atas pertemuan pada malam hari ini semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Ya, sebentar ini tak tutup dulu ya rekamannya ya.